Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas dengan lancar. Kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas ESA, Excel, dan Age ya. Hari ini tanggal 4 bulan Juli ya. Tanggal 4 bulan Juli 2024. Analisa kita ini berdasarkan fundamental sahamnya, khususnya value investing, dalam artian bahwa kita akan melihat data-data yang diberikan oleh perusahaan melalui laporan keuangan mereka untuk kita analisa sehingga menjadi sebuah kesimpulan deskripsi. Kemudian juga bahwa analisa kita ini sebagai bahan pertimbangan ataupun bahan edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena setiap tindakan ataupun analisa dari investor itu adalah murni tanggung jawab dari investor itu masing-masing. Ini hanya sebagai bahan pertimbangan atau edukasi. Baik, pembahasan kita kali ini ada 3 ya. Kita akan bahas satu persatu ya berdasarkan datanya tadi. Tujuan kita adalah untuk belajar membuat sebuah kesimpulan umum ya, seperti itu. Baik, yang pertama kita akan masuk ke ESA. Namun sebelumnya, jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, silakan klik di bagian paling bawah tonton video ataupun linknya untuk mendapatkan pembahasan ketiga sahamnya ya. Baik, saya juga sudah meletakkan playlist di deskripsi untuk mendapatkan seluruh pembahasan saham di triwulan 1 2024. Siapa tahu mungkin Anda masih memerlukan data tersebut. Baik, yang pertama ini ESA ya, atau ESA Industries Indonesia Tbk ya. Ini merupakan perusahaan yang mengoperasikan kilang LPG ya. Jadi bisnis mereka ini adalah pemurnian dan pengolahan gas bumi untuk menghasilkan LPG ya. Seperti itu. Baik, ini termasuk bidang usaha yang tidak banyak dimasuki oleh investasi ya. Mungkin hanya beberapa, mungkin karena pertama padat modal, yang kedua bahwa juga terbatas pada tertentu, karena ini termasuk usaha yang menjadi bagian dari bagian penting dari sebuah negara ya. Ini seperti minyak ya, karena yang harus memang dikendalikan oleh pemerintah. Baik, ini bukan BUMN ya, ini perusahaan swasta ya. Kita akan bahas dari fundamentalnya. Yang pertama dari segi valuasi dulu ya, bahwa perusahaan ini dihargai dari segi nilai perusahaannya. Nilai perusahaannya per lembar saham itu 358, sekarang sudah 725. Berarti investor menghargainya sudah di atas dari nilai perusahaannya. Berarti di sini sekali lagi ada kepercayaan akan future value-nya, seperti itu. Kemudian dari segi valuasinya, EPS-nya 38, berarti maksimal beli kita 380. Berarti untuk saat ini ya, kalau kita beli, kita belum sudah tidak dapat diskon lagi. Bahkan kita membelinya kalau sekarang ini hampir 2 kali. Sekali lagi misal kalau kita beli, misal nilai perusahaan, nilai barangnya itu 100.000, berarti kita belinya ini sudah sekitar 191.000 ya. Itu yang pertama, berarti bahwa perusahaan ini dari segi valuasi ini sudah di atas atau mahal ya. Di atas atau mahal. Kita cek dulu. Kemudian dari segi EPS yang 38, sementara nilai perusahaannya 358, berarti keuntungan perusahaan, keuntungan bersih ya, itu 10% lebih. Berarti di sini perusahaannya ini termasuk yang untung ya, bagus sekali ya, keuntungannya bagus di atas 10%. Sehingga kalau saya menganggap sementara ya, bahwa
dengan harga seperti ini bahwa investor menghargainya memang karena perusahaannya untung ya, untung besar. Yang kedua dari segi konfirmasinya ya, dari segi dividen ini perusahaan hanya membagikan 16% ya. Kalau kita setarakan dengan 30%, itu pun dividen yieldnya masih hanya 1,57% ya. Jadi sekali lagi di sini bahwa dividen yield yang kecil di sini bukan berarti perusahaannya rugi ya, tetapi dividen yield yang kecil ini karena memang harganya sudah dihargai tinggi oleh investor. Nah karena itu DPR-nya kecil ya, DPR kecil, dividennya kecil karena investor sudah menghargai tinggi ya, bukan karena perusahaannya rugi, tapi karena memang perusahaannya bagus, dihargai tinggi. Kesimpulan awal kita bahwa kita kalau memang investor ini membeli di awal sejak dulu, berarti saat ini mereka dapatkan keuntungan. Tetapi kalau kita di saat ini mungkin istilahnya perusahaannya baik tapi kita belum berada di posisi yang baik ya untuk saat ini, seperti itu. Lanjut, free cash flow ini sangat bagus, 1,8 triliun lebih free cash flow-nya, atau di sini kalau di setahun terakhir setara dengan 30%, ini free cash flow-nya sangat bagus ya. Kemudian aset lancar dan hutangnya ini semuanya bagus ya. Jadi ketahanan perusahaan oke di sini ya. Ketahanan perusahaan sangat oke. Kemudian hanya saja bahwa dari segi kepemilikan saham di sini ya, bahwa semua sahamnya ini bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita lihat juga ya dari segi kepemilikan non market yang investor retail di bawah 5% ini dan bertrading itu 55%. Nah, menurut saya dengan semua saham berada bisa diperjualbelikan dan di sini bahwa pengendali adalah retail ya, karena retailnya itu menguasai banyak ya. Oleh karena itu kalau menurut saya di sini harus menjadi concern utama kita ya, bahwa kita menghendaki bahwa sebuah perusahaan itu bukan retail yang menjadi pengendali ya, bukan retail yang banyak memiliki saham. Meskipun di bawah misalnya di bawah 55 misalnya pengendali 40% misalnya, tetapi tetap saja bahwa yang mendominasi itu adalah non market tadi ya. Sehingga saya membuat hipotesa bahwa ya, satu, kita menunggu pengendalinya ini ya menjadi balik lagi menguasai saham di atas 50%, itu syaratnya ya. Itu syarat utama kalau menurut saya pribadi. Yang kedua, ini saja ya. Yang lainnya itu sangat bagus bahwa kita menunggu pengendali ya, dan harga ini bisa menjadi, saya hanya mengatakan membaik dalam artian bahwa nanti diperbaiki. Sekali lagi, supaya pengendali itu di atas 50%, itu yang kita harapkan yang pertama. Dan yang kedua, harga ini bisa, atau investor ini bisa menurunkan ekspektasi dulu sehingga menjadi harga mendekati atau menuju ke equilibriumnya. Kita coba cek misalnya 300 misal ya, sehingga valuasinya menjadi jauh lebih baik meskipun dividennya kecil ya, tetapi valuasinya sudah menjadi murah paling tidak ya.
Baik, kita lanjut ke pembahasan saham yang kedua. Sebelum kita lanjut, bahwa jika Anda mendapati bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Yang kedua ini kode tikernya IXCL atau Excel Axiata. Kita tahu semua bahwa Excel ini adalah salah satu provider penyedia layanan komunikasi ya. Istilahnya di sini kayak untuk HP ya, untuk internet. Jadi Excel Axiata ini mereka ini memberikan layanan bagi pelanggan retail ya, dan solusi bisnis untuk pelanggan korporat juga. Baik, ini telekomunikasi seluler utamanya ya. Baik, kita akan bahas fundamental sahamnya lagi. Yang pertama kita cek dari segi valuasi dulu, bahwa dari segi nilai buku ya, harga sekarang ini 2.200, nilai bukunya 2.000. Ini berarti dekat-dekat saja ya, bahwa harga sekarang ini 11% di atas nilai perusahaan. Berarti di sini ya wajar saja, nilainya wajar. Harga sekarang ini dihargai wajar ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah juga ya. Baik, itu dari segi kalau dibandingkan dengan nilai perusahaannya ya. Kemudian kita bandingkan dengan IPS-nya 123, berarti maksimal beri 1.200-an. Sementara sekarang sudah di 2.000-an. Berarti dari segi valuasi sekarang untuk boleh beli atau tidak, ini kalau menurut saya pribadi bahwa harga sekarang sudah mahal ya. Harga sekarang ini sudah mahal ya. Jadi ini mahal dan wajar, berarti ya tinggal kita kasih konfirmasi dengan dividen. Dividennya ini 50%, ini berarti sudah sangat besar ya. Namun dengan dividen yang besar itu, karena harganya tadi sudah mahal ya, valuasinya bukan ya, harganya sudah mahal, otomatis dividen yieldnya kecil. Dengan 50% saja itu dividen yieldnya baru 2,72, bahkan dividen yieldnya di bawah dari inflasi ya. Sehingga kita kasih kesimpulan bahwa untuk perusahaan ini dividennya kecil ya. Sekarang kita bandingkan dulu keuntungan perusahaan dengan nilai perusahaannya. Ya, 123 dibanding 2.000 itu keuntungan perusahaan bersihnya hanya 6%. Nah, kalau di sini berarti tingginya harga ini ya. Tingginya harga ini kalau menurut saya pribadi bukan karena perusahaannya istilahnya untung besar, tetapi di sini lebih kepada pengharapan investor ya. Ini lebih kepada pengharapan investor, atau dalam artian lain bahwa ini capital gain ya. Lanjut ke free cash flow-nya. Di triwulan 1 free cash flow-nya 6 triliun, berarti mereka punya kelebihan dana untuk berikutnya. Dalam setahun itu 22%, berarti ini perusahaannya ya punya free cash yang banyak. Kemudian ya hutang. Nah, di sini dari segi free cash flow oke ya. Kita mau cek ketahanan dulu ya, free cash flow-nya oke, uangnya banyak. Namun dari segi aset lancarnya ini mereka punya kekurangan ya. Aset lancarnya hanya 35%. Aset lancar ini maksudnya mereka aset yang tersedia untuk membayar hutang mereka di jangka pendek itu hanya 35%. Ini mungkin nanti akan menggerus atau mengambil ke free cash flow-nya itu ya. Tapi masih bagus, ini ke free cash flow-nya masih banyak ya. Lanjut, dari segi hutang berbunganya tidak terlalu masalah. Cuma yang jadi masalah di sini adalah hutang tak berbunga atau hutang kepada vendor-vendor ini yang besar, sudah 2 kali lipat
mungkin di sini yang masuk, yang mungkin di sini ya hutang tak berbunganya ini yang menjadi sebab kenapa current ratio-nya ini menjadi kecil ya. Lanjut dari segi tadi dari segi ketahanan perusahaan ini sangat perlu awas kita ya. Kita sangat perlu awas untuk ketahanan perusahaan ya. Kemudian untuk kepemilikan ini semua saham bisa ditradingkan ya. Bahkan pengendali pun bisa trading. Namun dari segi masyarakat retail yang bisa trading ini hanya 33%, saya kategorikan ini biasa atau sedang. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan ya. Kesimpulan sementara ya. Artinya ini menurut pemikiran saya pribadi ya. Bahwa kalau menurut saya di sini perusahaan ya, yang pertama itu dari segi ketahanan ya. Dalam artian bahwa hutang tak berbunganya ini dan current ratio-nya harus diperbaiki ya. Hutangnya ini harus diperbaiki supaya ketahanannya menjadi lebih meningkat. Yang kedua, kalau bisa juga menggenjot lagi keuntungan ya, sehingga minimal 10% kalau menurut saya pribadi. Tapi kita tahu bahwa memang keuntungan perusahaan teknologi ya itu memang padat modal seperti biasa, bahwa modalnya besar, maka mereka harus berhutang tadi ya. Oke, itu pemahaman saya bahwa kita menunggu dulu perusahaan ini dari segi ketahanannya yang membaik ya. Dalam artian bahwa hutang tak berbunga dan aset lancarnya yang ditingkatkan. Yang lainnya tadi keuntungan ditingkatkan, itu langkah berikutnya. Baik, kita sudah membahas dua. Yang pertama tadi ESA, ini bidang LPG ya. Kemudian yang kedua Excel, bidang telekomunikasi ya, layanan telekomunikasi. Yang ketiga kita akan membahas H ya, Indo Internet Tbk ya. Indo Internet Tbk ini sama juga saham-saham teknologi, tapi bidangnya ini berbeda. Kalau tadi penyedia layanan telekomunikasi ya, Excel. Kalau H ini penyedia data center dan cloud ya. Jadi mereka menyediakan data center sehingga dan menyediakan juga cloud computing ya. Istilahnya menjadi tempat untuk para klien menyimpan data-data mereka secara digital dan online ya. Bidangnya sama, sektornya sama di bidang teknologi digital, tetapi subsektornya yang berbeda. Baik, kita akan bahas yang pertama dari segi fundamentalnya. Yang pertama dari segi tentu saja valuasi perusahaan ini sudah dihargai tinggi oleh investor ya, karena nilai perusahaannya 759, harga sudah 4.000-an ya. Ini harganya sudah dalam kategori mahal ya. Kemudian keuntungannya ini Rp131, berarti maksimal beli 1.300-an ya. Maksimal beli 1.300-an. Sementara sekarang sudah 4.000, berarti sudah 2 kali lebih mahal ya. 2 kali lebih mahal daripada harga maksimal kita beli. Tapi kita cek dulu apa keuntungan perusahaan. Jadi 131 dibanding 759, keuntungan perusahaan ini 17%. Ini sangat luar biasa, apalagi ini saham teknologi ya. Bidang teknologi ini modal besar ya, tetapi di sini mereka mampu untung bersih 17%. Ini sangat luar biasa. Berarti wajar saja harganya sudah dihargai mahal ya. Bagi yang sudah membeli di harga bawah tentu saja ini bagus ya. Tapi bagi kita untuk saat ini tentu saja ini sudah berada di
kategori mahal. Selanjutnya kita konfirmasikan dengan dividen ya. Ternyata sampai saat ini perusahaan belum membagikan dividen ya. Belum membagikan dividen, berarti secara investor side ya, dari pandangan investor tentu saja perusahaan ini berarti belum friendly, belum bersahabat dengan investor ya. Nah, pertama tadi kita simpulkan bahwa karena harganya tinggi karena memang perusahaannya untung. Satu ya. Berarti ada keinginan investor untuk masuk di sini. Namun bagi yang di capital gain berarti ini termasuk yang bisa dijadikan bahan emiten untuk dibeli ya, istilahnya seperti itu kalau yang mengejar capital gain. Yang kedua, bagi investor dividen investor ya, tentu saja ini sudah belum memenuhi kriteria ya. Nah, dari keuntungan yang 17% tadi ya, semestinya seharusnya perusahaan bisa membagikan dividen kalau melihat dari situ. Nah, tapi kita tidak bisa berpikir parsial saja, kita mesti berpikir menyeluruh. Kenapa perusahaan misalnya belum membagikan dividen? Kita harus mengecek dari sisi yang lain ya. Dari segi keuntungan sudah 17%, ternyata tidak dibarengi dengan dividen, kita cek dari sisi yang lain. Ternyata dari segi free cash flow, usaha yang mereka jalankan di akhir triwulan 1 ya, ternyata dari usaha mereka kekurangan 578 miliar ya. Jadi free cash flow-nya malah minus ya, atau setara kalau setahun setara dengan minus 37,68% dalam mengatur usaha ya. Oleh karena itu kenapa juga imbasnya di current ratio-nya yang 33%. Artinya mereka mengalami kekurangan di sini ya. Kekurangan dana ya untuk bayar hutang dalam tempo jangka pendek. Seperti kita tahu seperti biasa bahwa sekali lagi saham teknologi itu perlu modal yang banyak. Keuntungan bersih, namun ya dari segi menjalankan usaha mereka kekurangan dana untuk memutar usaha. Kemudian aset lancarnya ini kalau dibandingkan hutang jangka pendek itu juga kurang ya. Namun dari segi hutang ini kecil saja, tidak besar ya. Hanya tadi current ratio-nya yang kurang. Nah, jadi free cash flow-nya kurang, aset lancarnya juga kurang. Berarti di sini bahwa ketahanan perusahaan harus menjadi concern juga. Terakhir, saham yang beredar di masyarakat yang bisa ditradingkan itu semuanya ya. Semuanya ini bisa ditradingkan. Kemudian masyarakat non warkat yang bisa mentradingkannya ini hanya 7,9, sedikit saja di atas dari minimum free float ya. Sedikit saja di atas dari minimum free float. Yang menjadi concern lebih jauh lagi, sepengetahuan saya di sini bahwa asing ini mempunyai sahamnya ini hampir seluruhnya ya. Kalau tidak dikatakan seluruh sahamnya ini dimiliki asing ya. Jadi mungkin di sini bahwa perusahaan ini agak sulit untuk bisa ditradingkan kalau menurut saya ya, karena semuanya ini dimiliki asing. Cuma asingnya kita tidak tahu apakah asing betul dalam artian asing atau mungkin perusahaan yang berada di luar negeri ya. Tapi dengan cara yang misal perusahaan dari luar ya, tetapi misalnya bagian dari perusahaan Indonesia misal ya. Baik, di sini yang menjadi concern kita ya, kali lagi bahwa perusahaan bagus, untung banyak ya, tetapi pengelolaannya yang memerlukan pendanaan ya.
mungkin saja untungnya besar, tapi misalnya perlu waktu untuk mendapatkannya kembali, misalnya dihutangkan dan lain-lain misal ya. Nah di sini menjadi concern kita bahwa kita menunggu dulu. Di sini ada dua yang mesti kita tunggu ya. Yang pertama ini free cash flow-nya dan current ratio-nya membaik. Dua ini penting ya, baru bisa nanti dividennya bisa membaik ataupun valuasinya menjadi lebih murah ya. Baik, demikian sekali lagi bahwa dalam melihat sebuah saham itu kita harus melihat secara banyak sisi, tidak boleh hanya dari satu misal valuasi saja, karena semua itu saling terkait supaya kita mendapatkan saham yang memang bisa membuat kita berinvestasi dengan nyaman dan tenang. Oke, demikian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.